مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Mohon izin saya duduk di atas sini tidak merasa sedikit pun paling pintar, paling alim, karena sebagai badal saja saya, sebagai pengganti daripada ketua kami Kiai Rumah Hakim kemarin mengamanahkan kepada saya. Sebenarnya jadwal beliau ke sini, namun karena beliau kalau tidak salah kembali papan, ada jadwal beliau ke sana, maka beliau mengamanahkan kepada saya. Dan tentu yang menggantikan itu biasanya jauh lebih baik daripada yang digantikan. Ketua Takmir Langgar An-Nur dengan wakilnya itu saya yakin lebih baik ketuanya daripada wakilnya. Begitu juga Bupati Kota Kertanegara dengan wakilnya pasti lebih baik bupatinya daripada wakilnya. Bahkan presiden kita daripada wakilnya secara pemerintahan ya pasti lebih baik presiden. Makanya mohon izin, mohon maaf, saya duduk di sini tidak berniat untuk menggurui. Kita ngaji bareng-bareng, ya? Ngaji bareng-bareng. Apalagi temanya sholawatan, berzikir dan bersolawat. Tadi saya lihat di postingan Bapak Ustadz Sukamto sudah diawali dengan khotbah Quran, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah di doa khatam tadi Pak, Pak Ustadz? Sudah, ya? Alhamdulillah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Baginda Rasulullah SAW, baik itu qaulan wa fi'lan wa tikraran, baik itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah saya sampaikan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dari diri baginda Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik. Ada yang namanya uswatun hasanah? Halo? Iya, adik-adik kalau di halo baru hai. Yang di dalam mana ini? Halo? Iya, alhamdulillah. Jangan ramai sendiri ya, adik. Terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik pada diri baginda Rasulullah SAW dari segi apapun. Maka apapun yang menjadi ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau mestilah kita ikuti. Dari akhlaknya, termasuk beliau itu ketika berdakwah, sudah sering disampaikan oleh para ustadz, para dai, ketika beliau berangkat berdakwah bukan sekedar cacian, bukan pujian, tapi cacian, bahkan hinaan, bahkan dilempari batu, bahkan dilempari kotoran unta. Misalkan Bapak Ustadz Sukamto berangkat dari rumah dilempari batu, kira-kira lanjut berangkat atau pulang kembali Pak Ustadz Sukamto? Lanjut. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran, diberikan ketabahan di dalam mendidik putra putrinya di madrasah Diniyah An-Nur ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya di sini juga berniat untuk ngaji. Makanya saya tadi ada sempat bawa kitab yang sudah tidak asing sebenarnya. Kalau teman-teman yang
ini secara umum judulnya memang begitu, tapi berlaku juga untuk kita semua. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita memulai ngaji ini, marilah sejenak kita lantunkan sholawat dulu. Kita ingat bahwa kita ini memperingati Maulid Nabi, terkadang masih terlupa siapa sih Kanjeng Nabi, siapa keluarganya. Maka para ulama, para ahli sholawat banyak mengarang syair-syair yang mengisahkan tentang keluarga Kanjeng Nabi. Siap ini kapsinya? Siap ya? Nasabnya Kanjeng Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Badalaki Muhammadin ala yasin habibillah, ala yasin
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sekitar tahun 2010 ada sebuah pembangunan jembatan yang dilalui oleh jalan tol di saat itu di Jawa sana, di daerah Madiun. Saat pembangunan tol itu biasanya kan melalui beberapa tempat-tempat yang angker, termasuk diantaranya adalah melalui makam, melalui pekuburan. Maka biasanya pasti dipindah ini ya, dipindah. Maka saat itu ada orang namanya Kiai Ridwan. Ridwan itu dimintai tolong oleh kontraktornya, kontraktor jalan tol itu untuk memindahkan makam-makam tersebut. Maka dipindahilah makam-makam tersebut. Dipindah berbanyak, ternyata sudah aman. Nah, ada dua makam yang aneh, dua makam ini. Sudah puluhan tahun makam ini, tapi ternyata masih utuh mayat di dalamnya, masih utuh jasadnya, masih utuh kain kafannya. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Nah, kemudian yang laki-laki ini ditanya keluarganya, wahai anak-anak daripada pemilik makam ini, apakah si mati ini dulu ketika masa hidupnya beliau hafizul Quran? Apakah beliau menghafal Al-Quran? Jawab keluarganya tidak. Apakah beliau dulu shaimul lail qaimun nahar? Apakah beliau ketika malamnya selalu salat malam dan siang yang berpuasa? Tidak juga, jawab keluarganya. Lalu apa yang menjadi amalan daripada sahibul mayat ini? Apa yang menjadi amalan yang si mati ini? Tanya Kiai Ridwan. Nah, kemudian dijawab oleh keluarganya, dulu bapak saya ini ketika masih hidupnya senang main habsi, senang main habsi. Maka barokah sholawat, barokah main habsi, fa insya Allah ikhlas lillahi ta'ala tanpa mengharap apapun, insya Allah jasadnya, kain kafannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang mayat yang kedua tadi ditanya juga keluarganya, apakah dulu hafizul Quran? Bukan juga. Apakah qaimul lail shaimun nahar? Siangnya puasa, malamnya sholat malam? Tidak juga. Maka apa amalan yang dilaksanakan oleh si mbah ini? Maka dijawab oleh keluarganya, mbah saya ini ketika masa hidupnya beliau berjualan. Ketika ada orang yang minjam, tetangganya itu minjam, saking sungkannya mbah saya ini tidak berani nagih dan cenderung diikhlaskan, diikhlaskan. Jualan sayur, jualan kelontongan itu kalau diutang diikhlaskan. Kira-kira orang RT berapa ini? 7 ya? Kalau diutangi tetangga ikhlas ya kira-kira nggak usah ditagih gitu maksudnya. Ikhlas bukan? Ya nggak mau ya. Pak Irfan hubungannya bukan terima 100 puluhan juta. Ikhlaskan yang berat. Artinya kalau kecil hutangnya 100, 200 atau 10.000, 20.000 ya hendaknya kita ikhlaskan. Ittiba mengikut apa yang sudah terjadi ini, bahwa ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, fa insya Allah jasadnya, kain kafan kita nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang dijaga jasadnya, dijaga kain kafannya ketika di alam kubur, bukan sekedar hafizul Quran saja, bukan sekedar orang yang hafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini bermacam-macam. Tidak harus
harus semuanya jadi ustadz. Yo harus ada yang banser juga. Ingat dan Zainul harus ada yang ngurusi dekorasi ketika ada ucapan selamat. Ya Pak Irfan, ada yang jualan sayur, ada yang ngurusi penampungan besi. Iya Pak Sidarti. Ada yang ngurusi plat nomor barokah jok, ada yang ngurusi cuci mobil dan sebagainya, supaya hidup ini juga semuanya berlaku, semuanya bermanfaat. Sing penting makanya Kanjeng Nabi juga begitu. Kanjeng Nabi itu melihat umatnya itu macam-macam sifatnya, macam-macam. Kanjeng Nabi juga tidak mengharuskan umatnya harus seperti Nabi semuanya, ya enggak. Ada yang umatnya harus menjadi satpam, ada umatnya harus menjadi polisi, ada yang umatnya menjadi dan lain sebagainya, yang berdagang, yang berkecimpung di bidang jasa dan sebagainya, supaya kehidupan bisa berjalan. Kalau semuanya jadi guru, semuanya jadi ustadz, ya nggak berjalan. Yang bengkel ya sok gitu. Masalah hadir rahimahullah. Baik, mari kita sejenak ngaji, ya, ngaji kita bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diterangkan, ya bunayya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa fa kullu awamirihi wa nawahi mustanidatun ila wahyi ilahi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan segala sesuatu itu didasarkan atas wahyu, bukan atas kemaluan pribadi beliau. Maka bisa terbantahkan. Karena apa? Kanjeng Nabi sendiri mempunyai sifat umi, tidak tahu baca, tidak tahu tulis, nggak paham moco, nggak paham tulis. Kalau misalkan Kanjeng Nabi itu paham membaca, paham menulis, maka bisa jadi Kanjeng Nabi itu mereka-reka apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Nah, ini harus diyakini. Makanya para guru-guru kita itu mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh para guru-gurunya. Kata guru saya begini, kata guru saya begini, begitu, supaya apa yang menjadi otentikan terhadap agama ini tetap terjaga. Termasuk penjagaan tersebut adalah penjagaan Al-Quran. Maka sangat bagus sekali, mari kita dukung bersama-sama apa yang sudah menjadi programnya Bapak Ustadz Sukamto di Madrasah Diniyah An-Nur ini, baik madrasah maupun TPQ-nya. Apa yang beliau sampaikan, mari kita ikuti. Beliau ini santri Lirboyo, santrinya Kiai Kafabi Mahrus yang beberapa bulan yang lalu sempat hadir di Tenggara. Maka bersyukur sekali ketika kita ada orang yang rela hati mendharma baktikan waktunya, meskipun para pejuang Al-Quran, para pejuang agama juga punya kepentingan pada pribadinya, artinya punya apa namanya, keluarganya juga punya tanggung jawab. Mari sama-sama kita perhatikan, mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita sholat. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semuanya mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Artinya apa ya Bapak Ibu? Kalau kita kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah yang sudah
Rasulullah ini sangat-sangat dijaga betul, mulai dari ucapannya, kegiatannya atau pekerjaannya, dan juga ketetapannya yang dijaga betul, masuk dalam satu rangkaian namanya hadis. Hadis itu semuanya dijaga, periwayatannya dijaga, kemudian tersusun, dipercaya atau tidak, semuanya dijaga. Hanya satu orang yang di dunia ini yang dijaga semua ucapan, kegiatan, pekerjaan maupun ketetapan. Maka mari kita ikuti, mari kita jaga, mari kita sokong semuanya apa yang sudah menjadi, apa yang sudah disampaikan oleh para guru kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita menjaga semua itu, maka apa balasannya? Tentu efeknya pada diri kita juga. Kata Allah tadi, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Kira-kira warga RT 7 ada gak yang tidak mempunyai dosa? Ada nggak? Ada, benar? Tentu semuanya punya dosa. Sebaik apapun pasti punya dosa. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat ampunan? Cintailah Allah dan Rasulullah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam kitab ini disampaikan bahwa Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya ketimbang daripada orang tuanya dan anak-anaknya dan manusia semuanya. Maka cinta kepada Rasulullah kita utamakan, kita nomor satukan, supaya juga mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita hormat Maulid Kanjeng Nabi, hari yang istimewa. Kalau di dalam Maulidul Barzanji itu dikatakan bahwa pada menjelang subuh besok itu lahirlah Kanjeng Nabi. Besok kan tanggal 12 Rabiul Awal. Malam ini sudah masuk. Maka kita hormatnya di sini sudah menjumbang semuanya, ada jajan-jajan, ada yang dapat, ada yang tidak, jadi katanya Pak Sukamta tadi. Ada yang nanti insya Allah di belakang ada juga bonusnya. Demi siapa? Demi hormat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang memberikan donasi, baik itu donasi berupa pikiran, berupa usulan ataupun harta, mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ahabba ilaihi min walidihi, lebih dicintai daripada kedua orang tuanya. Cinta kepada Kanjeng Nabi harus didulukan ketimbang cinta kepada kedua orang tua. Misalkan kedua orang tua, ketika kita mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, melaksanakan sholat 5 waktu, kok dilarang orang tua? Ada sebagian. Dulu istri saya ketika belajar mengaji, maklum dulu itu karena pendidikan masih banyak kurang, oleh orang tuanya dilarang untuk belajar mengaji, dilarang untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Alasannya mengganggu belajar. Sholat, ngaji kok mengganggu belajar. Di sini juga begitu, Pak Kanto, Pak Sugiyato. Betul nih, betul. Insya Allah di sini betul. Di sini Insya Allah aktif semuanya ngajinya, oke. Mudah-mudahan putra putrinya soleh dan soleha, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan akhirat. Dilarang waktu itu. Padahal Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, orang yang ingin diberikan kebaikan
guru ngaji sekarang. Tapi dulu saat ngajinya yang muji. Ada yang seperti itu. Bahkan berbanding terbalik. Ketika pas ngajinya itu cerdas, menengan, dia kalau ngaji. Yo gampang cepet naik Al-Quran, cepet khatam. Tapi ketika dewasa malah nggak jadi apa-apa. Artinya malah bahkan ada yang brutal juga. Maka kita tidak bisa menjustice, tidak bisa memutuskan, tidak boleh kita memvonis seseorang bahwa ini anak ini nanti jadi pemabuk dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Justru kita doakan. Makanya sekarang itu pendidikannya ada namanya kurikulum merdeka. Kata Mas Yoga, kalau kurikulum merdeka itu bebas, silahkan pilih apa saja yang menjadi kemampuan anak. Makanya tidak perlu ditekankan betul-betul pada anak. Dan itu sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi mendidik umatnya, mendidik anak-anaknya juga seperti itu. Tidak ditomokan betul-betul, ya. Supaya bisa berproses secara mandiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita selawat sebentar. Adinu lana sakit. Bisa adinu. Adinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana. Sallu alaihi al islam lana dina wa jami'ul qawli lana. Yeah.
Yang terakhir, mohon maaf ini saya tidak bisa lama karena terus terang aja sebenarnya nggak patah iso ceramah, nggak patah bisa ceramah. Yang terakhir, mari kita ikuti terus, kita sambung terus apa yang sudah menjadi ketetapan, apa yang sudah menjadi pesan-pesan Rasulullah SAW. Tidak perlu toleh kanan, toleh kiri. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sestanto terkait tentang problem nasab dan sebagainya. Yang penting kita saatnya ngaji ya ngaji, saatnya sholat ya sholat, saatnya bekerja ya bekerja. Sepowena, nggak perlu neko-neko, nggak perlu ikut-ikutan apa yang sudah terjadi di medsos. Medsos itu terkadang ya framing saja, terkadang juga framing saja. Bahkan ada yang dipotong-potong. Seharusnya orangnya tidak mengucapkan seutuhnya, sebenarnya orangnya mengucapkan seutuhnya, tapi ternyata dipotong yang kemudian timbul fitnah. Banyak fitnah-fitnah di akhir zaman ini yang disebabkan oleh medsos. Maka mari kita cerdas dalam bermedsos, kita bijak dalam bermedsos. Jangan sampai kita share, jangan sampai kita bagikan sebelum kita benar-benar kita cross check, kita tabayun terlebih dahulu. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi sempat diberikan amanah oleh salah satu jamaah untuk memberikan kuis khususnya kepada para emak-emak. Oh, anak-anak juga. Oke, siap. Separuh mama, separuh anak-anak nggih. Oke, siap. Saya kasih pertanyaan, nanti ada yang memberikan mic-nya. Ada mic-nya ya? Belum, oh wis ngacung sih. Mama dulu kan anak dulu nih. Oh, anak-anak.